Oke, kalau tidak kita lanjut kepada sesi 2, yaitu kita akan membahas arti dan penting tentang manajemen perkantoran. Ya. Pada dasarnya kita bagi menjadi 3 materi yang pokok, ya, yaitu bicara tentang lingkup dan bidang pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan apa? Ya. Lingkupnya di seberapa jauh pekerjaan yang ada di manajemen perkantoran. Kemudian arti dan pentingnya manajemen perkantoran yang kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar, baik itu untuk kepentingan BPS, kepentingan kantor sendiri, atau untuk apa maksudnya unitnya, ya, atau bagiannya, maupun untuk kepentingan pribadi, ya. Nanti kita akan tambahkan di situ beberapa arti dan pentingnya manajemen perkantoran. Kemudian pekerjaan-pekerjaan perkantoran apa saja, ya, yang ada di dalam manajemen perkantoran tadi. Tentu konsep manajemen kemarin sudah kita lihat, ya, bahwa pekerjaannya itu kalau lihat dari bentuknya macam-macam, ya, misalnya kita bicara tentang tata ruang, bicara tentang komunikasi, bicara tentang organisasi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian kalau lihat tahap-tahapannya, mungkin pekerjaan kantor misalnya pencatatan, pengumpulan, gitu ya, pengolahan, kemudian distribusi, ya, dan sebagainya lah. Itu kira-kira materi kita yang akan kita tengok di pagi hari ini. Ya. Kita lihat dulu tentang konsep kantor, walaupun kemarin sudah kita tengok, gitu ya. Ya, kantor pada dasarnya atau secara umum, ya, sebagai tempat di mana kantor tadi atau tempat tadi dilakukan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan, ya, dari pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, ya. Itu kantor, bahwa konsep di sini adalah tempat di mana kegiatan itu dilakukan, ya. Tentu kegiatan itu mempunyai tujuan, yaitu mencapai tujuannya sendiri, ya. Kemudian pengertian lebih luas, ya, yaitu kantor sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi, ya. Dari semua kegiatan-kegiatan, kalau kita lihat secara mendalam, pasti kegiatan itu akan menghasilkan suatu fakta, akan menghasilkan suatu data yang akhirnya akan menyediakan informasi, ya. Dimana kalau fakta, data itu kalau kita olah, ya, akan menjadi suatu alat, yaitu informasi. Maka kantor dikatakan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi, ya. Kemudian penjelasannya dikatakan bahwa pusat di sini, bahwa pusat kegiatan tidak berarti harus dalam bentuk tempat fisik, gitu ya. Artinya misalnya gedung, gitu ya. Tidak, tempat, ya, diselenggarakan kegiatan penanganan informasi, ya. Karena apa? Karena yang masuk pusat ini tidak harus dalam bentuk gedung, karena apalagi sekarang, gitu ya, secara virtual itu akan bisa di luar gedung atau di luar bangunan lah, ya, itu. Ya. Nah, kemudian proses penanganan informasi, ya, atau penyediaan informasi itu apa saja,
yaitu mulai dari pencatatan tentunya ya, menerima ya, tentu tidak hanya menerima, mengirim ya, mengumpulkan ya, mengolah, menyimpan atau menyalurkan, mendistribusikan informasi dan sebagainya ya. Itulah kira-kira apa yang kita maksud dengan pusat kegiatan ya, yaitu proses penanganan informasi mulai dari menerima atau mencatat, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyalurkan, mendistribusikan berbagai informasi yang dihasilkan oleh suatu kantor. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kantor atau tempat ya itu adalah tempat, yaitu di mana keputusan diambil ya, atau ditetapkan dalam satu organisasi tadi ya. Jadi kantor pengertian di sini ada beberapa pengertian ya. Pertama tadi kita sebut sebagai tempat di mana dilakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pusat penyedia informasi ya. Kemudian yang tiga adalah tempat untuk mengambil keputusan ya. Yang memang betul bahwa kantor biasanya akan menjadi sentral dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah pengambilan keputusan ya, salah satunya ya. Gitu. Oke, itulah kira-kira konsep-konsep yang ada pengertian kantor. Nah, kemudian kalau lihat dari fungsinya kantor yang tadi udah konsepnya menurut Denyer ya, yang tadi sudah kita jelaskan tentang kegiatan-kegiatan tentang penyedia informasi tadi ya. Yaitu pertama adalah untuk menerima keterangan tadi ya. Menerima surat atau menerima barang atau menerima informasi yang lain lah gitu ya. Ini juga menjadi fungsi daripada kantor tadi. Tapi di sini pengertian tidak hanya menerima atau surat-surat masuk, tapi juga pengertian adalah surat-surat yang keluar atau barang-barang yang keluar. Karena di situ semua itu akan dicatat ya, barang yang masuk atau surat yang masuk ya atau yang keluar. Ya. Ya, untuk mencatat keterangan. Nah, ini ya, katakan tadi menerima dari luar ya. Kemudian dicatat gitu kan ya biasanya ya. Yang biasanya adalah kalau surat ya, kalau surat atau itu biasanya masuk ekspedisi lah gitu ya, kemudian akan dicatat situ ya, yaitu misalnya persediaan, nah, tentu kita apa persediaan, tentu persediaan barang ya, bisa barang bisa uang ya, atau mungkin informasi yang lain lah gitu ya. Sekarang udah berkembang tidak hanya barang ya, tapi informasi ya misalnya apa ya surat-surat pelelangan lah gitu ya, itu adalah juga merupakan surat-surat penting atau surat-surat yang berharga lah ya. Yang persediaan barang atau jasa bisa juga ya, misalnya kita setiap tahun atau setiap bulan atau berapalah ya belanja barang gitu kan ya. Nah, tentu sampai di kantor tidak semuanya akan dipakai, kadang-kadang masih disediakan. Nah, ini namanya persediaan tadi sewaktu-waktu ya, artinya pada bulan pertama kebutuhannya berapa barang, kebutuhan bulan kedua berapa dan tiga terusnya. Nah, itu kalau belum jatuh tempo tentu dikatakan sebagai persediaan. Harga tentu ya barang-barang yang kita punya itu ada nilainya, ada harganya ya, itu juga harus dicatat gitu ya. Ya tentu kalau barang-barang yang umurnya pendek atau misalnya yang habis pakai biasanya relatif harganya tetap ya. Tapi kalau barang-barang yang mengalami penyusutan biasanya juga harganya akan turun ya, dari harga awal
sampai akhir tadi, ya. Biasanya mengalami suatu penyusutan. Ya misalnya mesin atau mobil atau motor gitu ya. Biasanya harganya misalnya berapa? Bisa motor lah ya 20 juta lah. Nah, nanti lama-lama dipakai ya tinggal 5 juta lah, biasanya begitu ya. Kemudian juga tentang kepegawaian tentu ya, karena pegawai tadi hal yang sangat penting, tidak hanya sebagai subjek atau tidak hanya sebagai objek, tapi juga menjadi peranan di dalam mengelola kantor tadi. Maka harus dicatat secara rapi ya, identitas perorangan atau pegawai tadi atau setiap pegawai ya. Dan baginya masih banyak tentu hal-hal yang harus dicatat ya, misalnya keuangannya atau mungkin pendidikannya atau pelatihannya gitu kan, banyak sekali dan sebagainya. Kemudian berikutnya untuk menyusun keterangan. Nah, tentu ya. Karena tadi kita menghasilkan data, menghasilkan fakta ya, maka ya tentu fakta data itu harus kita susun ya dengan rapi, dengan model yang sudah kita sepakati lah ya. Misalnya pembiayaan, nah, ya anggaran yang kita telah peroleh dari APBN atau di dalam DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, itu tentu akan kita susun dari kegiatan tahap pertama planning sampai pada hasil, tentu itu akan tersusun dari awal sampai akhir tadi ya, baik itu besarnya biaya maupun pekerjaan-pekerjaan yang bertahap tadi ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pembukuan tentunya ya. Jadi pembukuan terutama uang gitu ya. Uang yang kita pakai, kita ambil ya atau kita peroleh dari APBN ya. Kemudian setelah kita peroleh, kita akan pakai ya untuk menjalankan tugas-tugas tadi ya. Maka di dalam pembukuan ada kredit, ada debit ya, ada aktiva, ada pasiva ya. Ini juga walaupun kita orang tenis nanti akan ke sana juga ya. Pasti tidak gitu ya. Apalagi jadi pimpinan tentu harus tahu, jangan sampai betul-betul tidak tahu tentang pembukuan tadi ya. Dan sebagainya lah ya, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan tadi, termasuk tentu penyusunan pembukuan barang-barang tadi ya. Barang-barang yang kita beli tentu harus dibukukan secara rapi ya, sehingga setiap saat kalau ada pemeriksaan dari dari misalnya dari BPK atau BPKP ya, atau inspektorat gitu ya, misalnya inspektorat dari keuangan gitu ya, atau Kementerian Keuangan, kita sudah mempunyai pembukuan yang rapi ya, barang yang masuk jenisnya ini, barang yang keluar ini, atau mungkin ada di dalamnya ada barang yang rusak atau yang apa yang hilang ya. Karena barang yang kita beli itu harus akhirnya itu harus ada bukti pengeluaran tadi ya, itu ya. Misalnya kalau motor tentu itu harus ada buktinya ya, terakhir tadi ya, bukti terakhir tadi seperti apa ya, atau komputer ya, sehingga di dalam pemeriksaan tadi ya, walaupun itu barang yang rusak itu harus ada buktinya ya. Ya seperti teman-teman pernah di Postat, mudah-mudahan gitu ya, bahwa di bawah di tempat parkir itu banyak kursi-kursi, meja-meja, itu adalah salah satu bukti belum ada pemeriksaan ya. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan kita tunjukkan, lo ini lo barang yang lama yang masih ada gitu ya, itu ada bukti, termasuk bekas-bekas komputer ya, tidak boleh dibawa pulang walaupun bekas itu ya, karena nanti dalam pemeriksaan itu harus ada buktinya. Kalau tidak akan menimbulkan masalah ya, terjadilah suatu catatan
bahwa kerja di suatu kantor atau pusat tidak beres gitu ya. Kemudian memberi keterangan, ya tentu ya, jadi karena data fakta tentu akan memberi fakta keterangan yang apa saja, tentunya misalnya faktur penjualan atau faktur pemanfaatan atau penggunaan anggaran lah, itu juga ada di keuangan tadi. Ya, maka harus setiap kegiatan itu harus dicatat lah ya, untuk apa. Ya, salah satunya ini gitu ya, gitu ya. Kemudian perkiraan tentu ya. Jadi kita kadang-kadang anggaran sudah kita tetapkan, tapi di dalam perjalanan biayanya itu kadang-kadang naik secara signifikan ya. Misalnya transportasi lah, pesawat gitu ya, kadang-kadang naiknya secara cepat gitu ya, atau mungkin barang-barang tertentu kenaikannya juga sangat cepat tadi. Maka di situlah pada waktu kita melakukan perencanaan itu harus dimasukkan perkiraan gitu ya, untuk kenaikan tadi, sehingga nanti pekerjaan itu berjalan ya, artinya uangnya yang kita rencanakan itu walaupun naik tetap masih bisa digunakan gitu ya. Untuk menjamin aktiva nah, ya tentu ya. Ya, aktiva itu apa? Yaitu barang milik kantor ya, atau hak milik kantor kan ya. Aktiva itu ya. Ya. Bisa barang berwujud maupun yang tidak berwujud gitu ya. Barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ya. Atau hak-hak tadilah ya. Nah, apa yang bisa diterima oleh kantor tadi yang ada nilainya ya. Misalnya di sini bukan pemeliharaan uang tunai. Nah, ini ya. Ya ini agak sekarang uang tunai itu agak sulit ya. Karena kegiatan-kegiatan kita itu biasanya yang besar-besar itu dilaksanakan dulu baru dibayar ya, itu sekarang itu ya. Kalau dulu ngambil dulu baru dikerjakan gitu ya. Nah, ini maka kadang-kadang kita harus pinter-pinter lah ya, menyediakan anggaran atau mencari kontraktor gitu ya, yang punya uang, artinya bisa menalangi lebih dulu ya. Biasanya begitu, terutama dalam pembangunan gitu ya. Pembangunan tadi ya kita lelang suatu bangunan harganya sekian, tapi uangnya di BPS atau di STS itu belum bisa dicarikan kalau barangnya itu belum tersedia, belum terwujud atau belum dikerjakan ya. Maka carilah pemborong-pemborong yang punya modal gitu ya. Itu biasanya begitu ya zaman sekarang ya gitu. Ya misalnya kita bangun gedung lah, nggak akan dikasih uang. Lo ini lo, saya kasih uang sekian persen ya, tidak. Tapi kamu bangun dulu ya, nanti baru kita ada buktinya pembangunan berapa persen, kita baru bisa mencairkan anggaran tadi. Itu kira-kira ya sekarang itu ya. Maka di sini ya kita harus melakukan membuat aktiva tadi ya, pemeliharaan uang tunai ya ini. Tapi sekarang agak sulit ya uang tunai tadi ya, agak sulit kita ya. Kalau dulu mungkin ada pendapatan di luar APBN gitu ya, tapi sekarang tidak bisa gitu ya. Ya semua harus ada bukti pencairan tadi ya. Kalau dulu misalnya anggaran pengolahan misalnya digunakan sebagai uang pembakuan. Nah, ini kadang-kadang uang pembakuan yang dibayarkan kepada karyawan tadi sebagian akan digunakan atau kita simpanlah gitu ya sebagai uang tunai tadi. Ya. Kemudian persediaan ya tentu di dalam aktiva itu tentu ya salah satunya adalah ya persediaan barang ya atau persediaan uang. Ya, di situ tentu akan kita catat ya nilai-nilainya tadilah gitu ya. Gitu.
Itulah kira-kira beberapa fungsi kantor menurut Denyer. Kemudian hakikat pekerjaan kantor, pekerjaannya tadi sudah kita singgung ya, tentang pekerjaan kantor itu apa saja gitu ya. Itu mengumpulkan atau menghitung informasi ya, atau menghasilkan informasi tadi ya. Itu salah satunya ya, tadi ada menerima surat, mengumpulkan, mencatat barang-barang gitu ya. Salah satunya ini mengumpulkan dan menghitung informasi. Nah, tentu ya dikumpulkan informasi yang karena apa? Karena di dalam informasi tadi itu tentu akan menunjukkan bahwa itu adalah output yang dilakukan oleh suatu kantor tadi ya. Maka semua kegiatan dari awal sampai akhir yaitu kita catat lah gitu ya. Itu ya. Atau kita kumpulkan ya. Kemudian mencatat informasi. Ya ini juga memang salah satu kegiatan selain mengumpulkan tapi juga mencatat informasi ya. Misalnya ya survei kita itu misalnya survei di BPS itu tidak semuanya mencacah di lapangan, tapi juga bisa mencatat saja ya. Ya misalnya data-data dari bea cukai gitu ya. Ya, itu kita tidak survei di sana, tapi kita menerima data dari bea cukai gitu ya. Atau tentang keuangan negara dari BI. Kita tidak survei langsung, tapi kita mendapatkan data dari BI, yaitu kita lakukan pencatatan informasi. Salah satu contoh ya, sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang termasuk di dalam pencatatan informasi tadi apa saja gitu ya. Ya misalnya kita akan publikasi anggaran lah, anggaran persatuan per jenis barang lah, misalnya pensil ya atau meja atau kursi atau apa itu kan punya harga ya, itu adalah kita survei juga gitu ya, kita catat lah gitu. Kemudian data-data yang telah kita kumpulkan ya atau kita catat, kita akan olah gitu ya. Pengolahan informasi ya tentu bisa sangat sederhana tapi bisa juga yang lebih canggih gitu ya, yang rumit ya tergantung datanya ya. Itu baik itu secara manual maupun secara elektronik. Kemudian menggandakan informasi tentu ya. Ya menggandakan informasi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan sampai penggandaan itu jauh melebihi daripada pendistribusian barang-barang ya tadi ya. Ya misalnya zaman dulu kita nyetak publikasi gitu ya. Itu bisa sisa banyak. Kalau sekarang tidak ada. Sekarang harus paling 5% sampai 10% sisanya tadi ya. Itu. Yang tidak sempat dibagikan kepada instansi atau lembaga atau kementerian yang memang membutuhkan tadi ya. Karena kalau itu sisanya banyak, itu akan menjadi temuan pada waktu BPK atau BPKP atau Direktorat Jenderal ya atau Inspektorat Jenderal ya yang melakukan pengecekan, pengawasan di BPS ya. Maka harus dibatasi, tidak sembarangan gitu ya. Kemudian data-data yang sudah kita olah ya tentu akan dikirim ya sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan kebutuhan bahwa unit mana yang perlu kita kirim ya biasanya gitu ya. Dari publikasi kita, dari survei kita itu pasti akan kita kirim kepada lembaga-lembaga yang terkait atau kementerian yang terkait. Ya, misalnya data-data pertanian tentu akan dikirim ke Kementerian Pertanian ya, atau mungkin data-data kependudukan juga akan kita kirim ke bagian kependudukan ke dalam negeri, Menteri Dalam Negeri ya, itu dan sebagainya lah, itu masih banyak lagi gitu ya. Jadi, karena memang kadang-kadang data kita itu sangat dibutuhkan
oleh kementerian lembaga tadi, ya. Gitu. Ya, biasanya akan menjadi acuan di dalam penerbitan data yang ada di kementerian atau lembaga lain tadi. Kemudian penyimpanan informasi itu ada hal pekerjaan kantor juga, ya. Jadi tentu barang-barang yang kita peroleh atau data-data yang kita peroleh itu ada barang-barang yang rahasia dan yang barang-barang yang tidak rahasia tentunya, ya. Ya, tentu kalau yang rahasia tentu kita akan jaga sebaik mungkin sehingga kerahasiaan itu bisa terjamin, gitu ya. Ya, itu misalnya berhubungan dengan pribadi lah, biasanya akan sifatnya atau pegawai itu rahasia, gitu ya. Hal yang sepele misalnya, ya, ada namanya dulu DP3, sekarang ada penilaian kinerja misalnya, ya. Itu tidak semua orang bisa mengetahui tentang nilai atau DP3-nya seorang pegawai tadi, ya. Atau hal-hal memang yang belum kita publikasikan, ya, kita belum disetujui oleh pimpinan BPS, tentu nggak boleh bahwa data itu dikeluarkan secara tidak resmi tadi, ya. Ya, misalnya pengolahan data tentang pariwisata atau kemiskinan lah, ya, barangkali ini, ya, kemiskinan, ya. Anda di bagian pengolahan, walaupun Anda anggap sudah clean, tapi pimpinan tidak atau belum mengeluarkan, belum mengumumkan, maka Anda tidak diperbolehkan untuk mengirim data tadi keluar, ya, karena akan menimbulkan masalah nanti, ya. Ya, yang berwenang siapalah, gitu ya. Jadi ada data-data yang rahasia, ada yang tidak rahasia, ya. Ya, kalau data-data yang tidak rahasia, ya tentu seperti Anda di nanti tingkat 4 akan mencari data-data, ya, untuk skripsi, ya tentu itu akan disediakanlah secara gratis, gitu. Ya. Nah, maka di dalam ini penyimpanan informasi itu hal yang sangat penting, ya. Ya, penyimpanan tadi, ya. Jadi penyimpanan di sini atau yang nanti kita sebut dengan arsip, ya, itu ya aman, selamat, gitu ya. Tapi juga harus diperhitungkan mudah dicari kembali, ya, itu, ya, penyimpanan informasi, ya, dan sebagainya, ya. Tidak hanya keseluruhan dari masing-masing unit, juga ada kegiatan-kegiatan tadi, ya. Ya, bahkan mungkin ya setiap pegawai itu juga punya kegiatan ini, gitu ya. Mengumpulkan, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim informasi, penyimpan informasi tadi, ya. Ya, karena kembali lagi bahwa pekerjaan yang ada di kantor itu dibagi habis, ya. Salah satu bagian dari pekerjaan itu adalah pekerjaan Anda, misalnya, ya. Anda punya bagian apa? Ini biasanya akan terkait dengan ini, misalnya, ya, dengan pekerjaan kantor ini, ya, itu kira-kira. Oke. Kemudian penjelasannya, ya, ini, ya, sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi ya kita ulang kembali. Mengumpulkan, menghitung informasi, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala informasi yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana menjadi informasi yang siap digunakan bila mana diperlukan tadi, ya. Jadi mengumpulkan, ya, data-data, ya, misalnya data kepegawaian kan masih kemana-mana dari seluruh Indonesia lah, gitu ya. Nah, kemudian setiap orang itu kan juga kegiatannya beda-beda, ya. Misalnya ada yang pensiun, ada yang apalagi nikah, ada yang kematian, ada apalagi kenaikan pangkat, ya, dan sebagainya. Itu kan, ya, itu kan data itu kan harus dikumpulkan, gitu ya, dikirimkanlah ke kepegawaian tadi, misalnya begitu, ya. Sehingga Anda misalnya kuliah, ya, dapat S2 ijazahnya, ya. Ya, tentu akan Anda kirim ke pegawaian supaya database-nya itu bisa diupdate, ya. Kalau tidak, ya tentu kepegawaian tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh S2 atau ijazah S2 ataupun ijazah S3,
kalau Anda tidak melaporkan, gitu ya. Itu. Jadi tidak otomatis pegawaian itu mencatat, tapi yang aktif adalah Anda, ya, supaya tercatat misalnya kenaikan pendidikan lah dari D4, S2, S3 dan seterusnya lah, atau yang lain lah, ya. Kemudian mencatat informasi kegiatan membubuhkan keterangan, ya, membubuhkan artinya menulis atau apalah membubuhkan, ya, dengan berbagai macam peralatan, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi modern, ya, iyalah, ya, bisa pakai HP, bisa pakai kalkulator, bisa pakai PC atau peralatan yang lain, gitu ya, atau direkam atau difoto atau apalah, gitu ya, macam-macam, gitu ya, untuk membubuhkan tadi, ya. Ya. Informasi yang diperlukan sehingga wujud informasi dapat langsung siap pakai, ya, ya. Jadi kalau kita punya data, ya tentu kita harus masuk ke database, sehingga kalau ada, ya tadi katakan tadi, kita perlu ijazah, ya kita kirim ke pegawaian, nah, maka Anda akan tercatat di situ, ya, bahwa Anda sudah S2, gitu ya, gitu, dan sebagainya lah. Mengolah informasi, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Ya, ya, di dalam pengolahan tadi, ya. Ya, artinya tadi datanya kan masih macam-macam gitu ya, masih berserakan gitu ya. Kita kumpulkan, ya, kemudian kita kita kelompok-kelompokkan, ya, atau kita sort paling gampang dari yang tertinggi sampai yang terendah misalnya gitu. Atau kita kelompokkan menurut jenisnya, menurut maksudnya, menurut apalah gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi semacam pengolahan tadi, ya, misalnya, ya. Ya, misalnya harus dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk apa, itu biasanya akan memudahkan kita lah, ya. Ya, pada dasarnya di dalam pengolahan itu ada beberapa tahapan, ya, kegiatan, yaitu ada receiving, ada batching, ada editing, coding, entering, processing, tabulating, analyzing, reporting. Nah, ini ya salah Anda teman-teman sudah tahu ya tentang ya receiving, artinya penerimaan dokumen, penerimaan data, penerimaan informasi. Ya tentu harus kita tadi termasuk pengumpulan maupun pencatatan, ya. Itu kita harus catat, ya. Misalnya dokumen masuk berapa persen dari mana-mana saja, kan. Ada pencatatan misalnya, ya, batching, ya, tentu ya dari data yang sudah masuk kita kelompok-kelompokkan lah, mungkin per provinsi Aceh, Medan, Sumatera Utara, Jawa Tengah ataupun Bali misalnya gitu ya, di kelompok-kelompokkan tadi ya dokumen-dokumen yang masuk misalnya, ya gitu. Atau ya dikelompokkan menurut golongan, kalau pegawai misalnya golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 4 ya, gitu ya, sesuai dengan tingkatannya tadi, ya, setiap golongan misalnya, ya, itu supaya memudahkan kita di dalam pencarian di bed tadi, ya. Nah, editing tentu ini adalah pengolahan lebih lanjut, diedit, ya, tentu untuk mengedit itu kita harus membuat pedoman, ya. Nah, pedoman itu harus benar, harus berdasarkan fakta data gitu, ya. Ya, misalnya kita menentukan ring antara misalnya harga baju misalnya, ya. Harga baju mungkin sekitar berapa? Misalnya lah 10.000 sampai 100.000. Nah, itu ya, itu kan data ringnya itu harus punya dasar data yang sudah ada lah, yang lalu-lalu lah, ya. Ya, biasanya rata-rata kita tambah dengan standar deviasinya, ya, atau dikurangi standar deviasinya, ya, itu kira-kira itu, ya. Ya, tapi nanti Anda bisa mengembangkan lah, ya, tentang ring tadi, ya. Tapi itu zaman dulu yang kita pakai. Nah, coding juga begitu, di dalam pengolahan tahapan coding adalah hal yang sangat penting, ya. Karena kalau coding itu tentu harapan kita lebih sederhana gitu, ya. Sehingga akan memudahkan di dalam pengolahan tadi. Ya, nanti teman-teman tentu ini harus menguasai, ya, program-program editing, program coding itu juga harus tahu, ya.
tentu ya harus mempelajari kuesioner yang ada lah gitu ya. Ya. Di situ ada pedoman pencacahan, ada pedoman pengawasan ya, atau pedoman apa ya untuk ya pengolahan tentu kita harus mengacu kepada sisi situ ya. Tapi kalau di situ belum ada, tentu kita harus putuskan bersama ya. Biasanya kita itu kalau membuat edit ya, pedoman editing maupun pedoman coding, kita rapat dari bagian pengolahan atau IPDS atau apa namanya dengan subject matter gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan bersama gitu ya. Ya, yang tahu mungkin bagian subject matter, tapi logikanya itu Anda ya atau bagian komputasi ya itu ya. Maka harus tahu ringnya itu berapa ya dari subject matter. Kemudian dari subject matter itu akan menyampaikan kepada lo ini loh ringnya untuk suatu kegiatan tadi ya, misalnya pendidikan lah dari SD sampai perguruan tinggi gitu ya, umurnya berapa itu kan ada juga gitu ya, atau produksi tertentu lah ya, itu ringnya berapa sampai berapa. Ini harus kerjasama antara unit pengolahan maupun dari subject matter tadi ya itu. Entering tentu ya data-data yang kita peroleh yang lewat kuesioner atau lewat angket atau apalah namanya, itu harus kita buat program entering gitu ya, itu ya. Ya tentu supaya memudahkan kita di dalam pengolahan lebih lanjut data kita itu, kalau kita sudah kita olah itu akan memudahkan. Tentu untuk membuat cepat atau membuat pengolahan itu baik, maka program-program entering itu juga harus dibuat secara demikian rupa sehingga jangan sampai lebih rumit gitu malah ya, dibuat sederhana mungkin gitu ya sehingga pada waktu kita membuat dummy atau kita cek atau dengan data pura-pura gitu ya, itu program bisa berjalan ya. Tapi kalau program enteringnya Anda itu rumit itu, kadang-kadang kita nanti kesulitan di dalam di dalam mencoba atau mengenter data tadi ya. Jadi kalau banyak peluang program-program yang tidak masuk logik, atau kadang-kadang juga program itu kadang-kadang double gitu ya. Akhirnya kalau double juga jadi masalah ya. Itu apalagi tidak masuk logik atau Anda salah di dalam mengasumsikan, itu kadang-kadang kita ya jadi teler kadang-kadang ya maka dibuatlah program itu sederhana dulu gitu ya, sederhana baru kita gabung gitu ya. Jadi kita cek dulu ini dulu bagian bab 1, bab 2 tentunya masing-masing, kemudian baru digabung ya. Tapi kalau semua kamu gabung seluruhnya, nanti nyari kesalahannya akan agak rumit ya. Tidak kalau kita tahu bab 1 ini clearkan dulu, bab 2 clearkan dulu ya. Nah itu. Tapi kadang-kadang antara bab 1 2 itu ada hubungannya. Nah ini jangan ada hati-hati juga ya. Gitu. Ya, processing tentunya ya. Ya tentu dari data yang sudah kita enter, nah kita akan kita cek kembali ya bagaimana isinya tadi ya. Maka nanti kita akan kita keluarkan, kita cek ya atau kita edit atau apalah namanya gitulah ya, itu juga bisa gitu ya. Atau di dalam ini ya kita membuat suatu tabel, perencanaan tabel, penyalahan grafik, penyalahan apalah yang ya itu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada ya tentu tabulating itu hal penting ya. Kalau programnya sudah ada ya tinggal memasukkan data-data tadi, data yang ada di database, kita ambil, masukkan dalam tabel yang sudah kita rancang tadi, kolom 1, kolom 2, kolom 3, gitu kan, dengan program itu sudah bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau tabel maupun grafik sudah tersedia, maka harus analyzing ya, buat suatu alat analis gitu ya. Nah, itu tentu pakai apa ya, tergantung pada metodenya yang kita pakai gitu ya. Kalau zaman dulu masih dalam bentuk
tabel, kemudian dinarasikan secara deskriptif. Nah, tentu sekarang beda mestinya ya, harus lebih dalam lagi, tidak hanya semacam itu ya. Kita harus menggunakan ilmu statistik gitu loh ya, supaya orang itu tertarik, tidak hanya membuat tabel itu bahwa persen itu sebenarnya ya sudah zaman dulu lah zaman ya. Nah sekarang tentu harus kita kasih ilmu-ilmu yang kita ada di dalam ilmu statistik tadi ya, di dalam analisis tadi ya, macam-macam bentuknya kan ya. Kemudian reporting tentu ya, semua kegiatan itu harus ada laporan tadi ya, laporan tadi supaya ada pertanggungan jawab tadi ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini, tahapan ini juga menjadi salah satu penilaian dari BPK gitu ya. Jadi BPK juga tidak hanya mengecek keuangan, tapi juga tahapan-tahapan ini juga dicermati juga pada waktu Anda BPK atau BPKP itu ke BPS melihat kegiatanmu, misalnya kegiatan di dalam pengolahan ya, atau dalam satu sensus atau survei kan, ini kan bagian daripada survei kan. Nah ini biasanya akan dilihat bagaimana receiving-nya, bagaimana batching dan seterusnya lah. Ya. Itulah kira-kira pengolahan informasi. Kemudian penggandaan informasi, saya kira ini ya dari digandakan artinya diperbanyak, difotokopi atau dikopi lah gitu ya. Ya, itu memperbanyak informasi dengan berbagai cara dan alat ya sebanyak jumlah yang diperlukan saja ya. Jangan sampai melebihi atau stoknya lebih gitu ya, itu akan menimbulkan masalah. Pengiriman informasi ya tentu ya, kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dan satu pihak kepada pihak lain tentu ya. Ya tentu di dalam pengiriman informasi itu keamanan, keselamatan ya, barang-barang yang rahasia maupun yang tidak tentu harus diperhatikan ya. Itu. Termasuk juga penampilan ya. Jadi data itu kita akan sampaikan kepada siapa, maksudnya gitu ya. Ya tentu kalau itu kita sampaikan kepada presiden itu akan berbeda kalau kita sampaikan kepada mahasiswa tentunya ya. Itu ya dalam penampilannya tadi ya. Ya tentu kalau presiden tentu lebih keren lah ya, baik itu jenis kertasnya maupun tulisannya atau formnya atau apalah gitu ya, biasanya akan mudah dibaca dan mudah dimengerti gitu ya. Ya kalau mahasiswa ya mungkin data ya data, minta data dikirimi data lah gitu ya, itu kira-kira gitu ya. Jadi sesuaikan dengan permintaan tadi ya itu. Tapi secara standar juga kita punya lah standar, misalnya dalam publikasi itu standar. Penyimpanan informasi, yaitu kegiatan menaruh atau meletakkan informasi ya dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu sehingga lebih teratur, sistematik dan aman dan mudah dicari kembali ya, itu isinya gitu ya. Ya teratur betul ya, sistematik juga betul, aman juga betul, tapi harus mudah dicari kembali ya gitu ya. Itulah proses kita ini ya, karena ya tentu data yang kita kumpulkan itu tidak mudah, tidak murah ya, itu maka harus dirawat pada waktu kita melakukan penyimpanan data tadi kan ya, itu ya. Maka BPS tentu punya alat penyimpanan data yang sangat sangat aman lah gitu ya. Ya. Jadi katakan ya. Jadi penyimpanan itu tidak sembarang orang lah, tidak sembarang pegawai itu bisa masuk ke ruang penyimpanan ya. Ya di situ di gedung 3 atau gedung berapa? Gedung 3 sekarang ya. Itu tentu security-nya sangat luar biasa ya. Jadi beberapa pintu masuk itu disaring, dipasang semacam CCTV atau alarm atau apa gitu ya, sehingga tidak semua orang bisa masuk di dalam penyimpanan data tadi ya. Itu penting juga ya. Yang penting bahwa data itu tetap utuh ya, walaupun ada bencana alam ya. Ya gedung boleh ambruk tapi data harus selamat gitu ya. Itu ya, itu.
ya, gedung boleh terbakar tapi data harus selamat. Itu konsep kita ya di dalam penyimpanan tadi. Ya, jangan sampai ya disimpan aman tapi mudah terbakar misalnya gitu ya, percuma ya, data bertahun-tahun gitu ya hilang karena gara-gara gempa bumi atau karena banjir, karena apa ya, api, ya itu kita akan rugi besar ya. Maka penyimpanan itu hal yang sangat penting sekali ya. Anda nanti kalau ditaruh sana tentu akan berlapis keamanannya dia. Jadi passwordnya tentu akan dibeda-bedakan gitu ya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk di dalam penyimpanan data BPS. Ini pun juga sama nanti, tidak hanya di BPS, di kabupaten maupun di provinsi, itu juga punya alat penyimpanan yang aman, mestinya gitu ya. Karena data kita itu tidak semua ada di pusat, ada yang memang disimpan di kabupaten atau kota, atau ada simpan ya ke provinsi gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman ya kalau ditaruh di sana tentu menjadi tanggung jawab harus menjaga keamanan tadi dalam penyimpanan data ya. Oke. Ya, kemudian manajemen perkantoran. Ini kemarin sudah kita tengok gitu ya. Menurut Terry ya, konsepnya ya tentu manajemen perkantoran suatu perencanaan ya, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta menggerakkan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu ya. Jadi ada itu kemudian sudah kita singgung tentang apa sih manajemen perkantoran ya, yaitu kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian serta bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada tadi untuk mencapai tujuan ya. Ya, pada dasarnya begini, di dalam JOS TERI ini ada dua pekerjaan di dalam manajemen perkantoran. Pertama adalah mengerahkan, yang kedua adalah menggerakkan ya. Ya, mengerahkan itu apa? Ya benda-benda, peralatan, modal-modal lain selain sumber daya manusia. Kemarin ada mesin, ada market, ada metode, ada apa gitu ya. Nah, itu di dalam ini adalah mengerahkan ya, dikerahkan. Nah, kemudian menggerakkan, tentu yang digerakkan itu manusia ya. Manusia itu atau SDM-nya tadi digerakkan ya. Itu bagaimana supaya SDM-nya atau ASN-nya tadi bisa maksimal dalam bekerja tadi ya. Maka harus diatur, seorang manajer harus bisa menggerakkan dan mengerahkan ya sumber daya yang ada di dalam suatu kantor tadi untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau lihat dari si William Livingwell atau Edwin Robertson ya, ini ya sudah konsepnya seperti kemarin, manajemen adalah cabang dari seni dan ilmu ya. Ya, kemarin sudah kita singgung, nggak usah kita ulang kembali ya. Itu berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien, efektif, bila mana dan dimanapun pekerjaan harus dilakukan ya. Saja kemarin sudah kita singgung di dalam. Kemudian kalau menurut Milgoodfee ini juga sudah kita singgung, dia hanya menekankan kepada seni saja ya, bagaimana seni membimbing personel atau SDM tadi ya dalam menggunakan sarana sesuai dengan lingkungan dan mencapai tujuan ya. Sebenarnya tadi hampir sama, cuma bahasanya yang beda kan ya. Di sini seni bagaimana kita membimbing personil atau SDM tadi ya, dia menggerakkan SDM-nya. Kemudian di berikutnya adalah mengerahkan tadi ya, mengerahkan sumber daya yang lain tadi. Sebetulnya ya, hampir sama ya. Cuma kata-katanya yang sedikit beda. Nah, dari banyak konsep tadi, ya saya berusaha untuk merangkum gitu ya, apa sih yang kita maksud dengan manajemen perkantoran ya, yaitu rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur dan menyusun, mengarahkan, memberi arah dan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan, melakukan kontrol sampai penyelenggaraan suatu pekerjaan secara tertib dan lancar ya.
Kalau Anda pun juga boleh memberikan konsep, tapi ya melihat referensi tadi, gitu ya, beberapa referensi tadi Anda susun, membuatlah suatu konsep apa arti manajemen perkantoran tadi. Ya. Kemudian dari beberapa konsep tadi kita akan berkembang seberapa jauh ruang lingkup pekerjaan kantor, ya, itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah itu ya. Itu. Pertama tentu disebutkan situ ya perusahaan yang besar dan luas jangkauannya memerlukan lebih banyak informasi yang harus ditangani daripada perusahaan yang sempit lingkup usahanya. Iya ya. Tentu perusahaan yang besar-besar itu sangat kompleks kalau bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kecil ya. Contohnya misalnya perusahaan kecil adalah kerajinan rumah tangga lah gitu ya. Paling kecil atau industri kecil lah gitu kan. Misalnya ada pabrik makanan lah ya. Misalnya pabrik keripik ya atau keripik pisang misalnya atau pabrik tahu gitu ya. Itu tentu kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan Freeport, perusahaan pesawat ya Dirgantara gitu ya atau perusahaan-perusahaan yang lain yang besar gitu ya. Itu tentu berbeda gitu ya. Jangkauan itu ya atau ya pekerjaan-pekerjaan itu akan berbeda. Ya akhirnya informasi yang dihasilkan juga berbeda-beda ya. Itu. Sifat atau jenis usaha suatu kantor juga berpengaruh ya sifatnya tadi ya. Apakah itu bidang makanan atau bidang jasa atau dalam bidang pertambangan atau dalam bidang yang lain itu tentu satu sama lain akan berbeda ya. Itu ya. Tergantung sifat atau jenis usahanya tadi. Ya. Kemudian meliputi tulis menulis surat tulis menulis catat mencatat ketatahusahaan usahaan ya yang lebih kompleks ya tadi ya makin ini ya konsep tadi ya dimasukkan ada di dalam pengertian manajemen atau administrasi yang kita sebut dengan tata usaha tadi ya baik itu pengertian secara luas maupun dalam pengertian secara sempit misalnya gitu ya ruang lingkupnya ya itu. Nah, ini lingkup kerja manajemen perkantoran, ya, ruang lingkup manajemen perkantoran yang lebih luas, tidak hanya sekedar tadi tulis menulis surat menyurat, ya. Nah, ini dikembangkan lebih dalam lagi oleh Charles, gitu ya. Pertama adalah ruang pekerja perkantoran, ya. Dan tentu ya ruang itu sangat penting kita ya. Kita bekerja tanpa ruang tentu akan menjadi suatu pegawai yang tidak produktif, ya. Ya misalnya kita ke kantor lesehan gitu kan ya nah, tentu mungkin seminggu bisa gitu ya 2 minggu sudah terasa semutnya datang gitu ya berminggu-minggu semutnya banyak gitu ya ya akhirnya terasa lah ya bahwa kesemutan atau faktor yang lain akan berpengaruh kepada kondisi kita ya akhirnya dampaknya tidak produktif misalnya gitu ya bekalan dan keperluan tulis ya supplier atau stasioner ya nah, tentu ini juga diperlukan ya karena tanpa ada penunjang perbekalan dan alat tulis tentu kantor tidak ada artinya ya misalnya kita itu kalau tidak ada pensil tidak ada pulpen tidak ada kertas tidak ada HP ya dan sebagainya lah tentu ya itu akan jadi permasalahan ya maka itu hal yang sangat penting itu masuk di dalam lingkup kerja manajemen kantoran tadi kemudian komunikasi juga penting kan ya karena apa ya karena data itu difungsikan sebagai alat komunikasi ya apa artinya data kalau tidak bisa kita komunikasikan ya kita punya data banyak gitu ya tapi orang luar tidak tahu, ya artinya apa? Artinya kita kurang komunikasi, ya memberikan informasi, sosialisasi. Nah itu kan tentu membutuhkan komunikasi, gitu ya, itu ya. Ya seperti tadi kalau kebutuhan pribadi, misalnya kita punya ijazah, punya ijabsah, ya, tapi nggak lapor, ya tentu Anda tidak akan dapat kenaikan tunjangan, ya.
Anda dianggap bujangan karena tidak lapor sudah nikah misalnya gitu ya. Nah, ini kan perlu komunikasi gitu kan ya. Kepegawaian kantor tentu ini adalah tadi bahwa SDM yang ada di kantor itu merupakan objek sekaligus sebagai subjek. Perabot dan pelengkapan nah, tentu juga sama ya. Ada furniture, ada equipment ya dan sebagainya ya. Tentu menunjang apa untuk meletakkan barang-barang yang lebih rapi, lebih baik, lebih aman lah gitu ya. Peralatan dan mesin, nah, tentu ini harapan kita dengan ditunjangnya mesin peralatan yang canggih, produktivitas kita itu juga akan meningkat. Gitu ya. Metode ya pengolahan, ya, metode misalnya salah satu pengolahan atau sistemnya atau metodenya atau SOP-nya atau apalah namanya ya. Nah, tentu ini juga penting kalau kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia lah ya. Warkat atau rekod atau rekaman ya, catatan-catatan lah gitu ya. Itu juga penting ya, maka perlu kita mencatat, menghasil ya. Tadi katakan tadi ya, ada warkat itu juga harus dilakukan di dalam manajemen perkantoran. Kontrol pejabat pimpinan, nah, tentu ya bahwa kita di kantor itu kan orangnya itu tingkatannya itu berbeda-beda, levelnya berbeda, kemampuan berbeda-beda ya, maka perlu ada suatu pengawasan tadi ya oleh pimpinan tentunya ya, tergantung pada level pimpinan apalagi top manager, middle manager atau sebagai pengawas bawahan. Nah, ini semua sesuai dengan kewenangan di dalam pengawasan tadi ya itu. Nah, ini perlu karena kita berorganisasi ya tentu harus ada pengawasan ya. Anda saja misalnya PKL itu kan ada core team, ada pencacah gitu ya. Dalam level itu kan ada juga gitu ya. Artinya ya kita belajarlah sebagai pengawas ya, sebagai core team, koordinator tim gitu ya. Ya, tentu harus melakukan tugasnya pengawasan, jangan malah ikut mencacah semuanya ya. Kalau Anda ikut mencacah semuanya, ya tugasmu pengawasan nggak jalan ya. Itu kira-kira. Oke, kita lihat lagi konsepnya tadi apa saja ya. Ruang perkantoran, nah, ini ya, sebuah ruang perkantoran didesain sedemikian rupa agar pergerakan dan aktivitas setiap pekerjaan berjalan dengan efektif sekaligus memberikan kenyamanan bagi mereka yang bagi pekerja dengan pemanfaatan space atau ruang yang tersedia. Ya, ya. Jadi kita itu bekerja itu tidak dalam ruang yang sempit, ya kita harus rancanglah. Ya, misalnya tentu sebelum ada ruang itu kita rancang pembelian tanah ya, lahan ya. Nah, itu tentu harus cari yang strategi lah ya. Yang sarana prasarana tersedialah gitu ya. Jangan sampai Anda itu cari yang tempat-tempat yang mewah ya, mepet sawah maksudnya gitu ya. Kan nggak ada tetangganya gitu kan ya, dan fasilitas sarana dan prasarana itu belum ada ya, maka ya harus ya dekat perkantoran yang lain lah gitu ya, supaya kenyamanan itu juga bisa ya itu misalnya gitu ya. Kemudian setelah itu tentu kita rancang jumlah ruang yang kita pakai gitu ya. Ini ya, seiring perkembangan zaman, ruang perkantoran tidak hanya terbatas pada ruang spasial, namun juga pada ruang virtual ya. Ini ya, seperti sekarang ini kan ya, sehingga memungkinkan setiap pegawai bekerja dari manapun sepanjang terhubung dengan sistem yang menjadi platform. Iya, ya. Jadi ini juga merupakan suatu nilai kebaikan ya kita PJJ ini ya. Jadi kita bisa mempraktekkan kalau nggak ada COVID kita tidak pernah begini gitu ya. Ya ternyata materi kuliah itu bisa kita sampaikan di dalam jarak jauh gitu ya. Ya tentu ada kelemahan-kelemahannya ya, tentu kelemahan itu harus kita perbaikilah supaya semaksimal tadi ya. Jadi sekarang gedung itu sebenarnya nggak begitu penting kan ya, saya nggak itu penting. Kalau ini memang bisa diperbaiki ya dengan cara jauh tadi gitu ya, kelemahan-kelemahan tadi. Ya.
Ya, kemudian yang harus diperhatikan di dalam merancang ruang perkantoran, utama di sini adalah perkiraan kebutuhan ruang tadi. Ya, harus Anda hitung. Ya, jadi bagian apa? IPDS sekian, bagian tata usaha sekian, bagian produksi, bagian distribusi, bagian apa lagi gitu ya. Semua itu kan harus dihitung ya kebutuhan ruang tadi. Ya biasanya pegawai yang banyak suatu unit dan pekerjaan yang banyak atau barang yang banyak itu menjadi pertimbangan luas sempitnya ruang tadi. Ya, jangan sampai orangnya banyak dikasih ruang yang sempit, ya kan nggak enak, pengap gitu ya paling enggak gitu ya. Ya harus diperkirakan lah bahwa kita itu nyaman lah ya gitu ya. Ya, ya. Penjataan ruang, nah itu ya harus dilakukan, penjataan ruang itu harus diperhitungkan. Lihatnya bahwa penjataan ruang itu harus secara adil lah gitu ya, jangan like dislike gitu ya. Tata ruang kantor ini juga penting ya. Jadi kita setelah mendapatkan ruangan bagian tadi, bagian produksi, bagian distribusi, bagian itu harus diatur ya, mejanya di mana, almarinya di mana, apalagi TV-nya, teleponnya dan sebagainya lah ya. Itu harus diatur ya sekian rupa sehingga orang-orang itu nyaman gitu ya itu ya. Ya misalnya pegawai lah, antar pegawai itu jangan mepet-mepetan itu ya. Ya nanti kalau keluar susah gitu ya. Ya harus jarak antara satu meja itu paling minimum 1 meter lah gitu ya. Gitu ya supaya kita bergerak itu lebih luasa. Pemanasan dan peredaran udara itu juga harus diperhatikan ya. Kalau memang kita dalam dalam letaknya itu dingin misalnya, pemanas juga perlu gitu ya. Artinya ya biasanya orang akan suka pendinginan, nah ini pendingin udara ya. Tapi juga harus diperhatikan peredaran udara ya, gitu ya. Karena ya oksigen itu penting. Misal kalau di dalam ruang itu pengap, nggak ada aliran udara, ya jangan timbulkan masalah kan ya, gitu ya. Ya perlu diingat lah ya bahwa hidup kita, ya Anda itu nanti ya jadi pegawai ya, hidupmu itu sepertiganya itu ada di kantor ya, sepertigamu itu hidup di kantor ya. Jadi kalau Anda masa kerjamu 30 tahun, berarti 10 tahun itu Anda di kantor gitu loh ya. Nah, sepertiga 10 tahun itu kan bukan harap yang cepat, lama gitu kan ya. Ya, maka ya itu harus tanggung jawab juga Anda ikut itu ya. Bagaimana keindahan ruangannya didesain gitu ya. Mungkin dikasih suatu foto ya atau gambar atau apa yang indah gitu ya supaya ya kerasan lah gitu ya, kebersihannya dijaga gitu kan ya, buang sampah jangan sembarangan gitu kan ya kalau Anda buang sisa makanan berbuat nanti banyak tikus, banyak coro, banyak kecoa, banyak apa gitu ya, itu kan ya menimbulkan suatu bisa kesehatan terganggu lah ya, kenyamanan juga ya. Jadi sepertiga hidup itu ada di kantor, maka itu harus Anda rawat juga gitu ya. Kemudian pantulan suara itu juga didesain lah, jangan sampai bergema, Anda ngomong bergema akhirnya nggak kedengaran misalnya gitu ya. Nah kalau perlu ada lukisan, ada foto tadi ya, ada foto panorama gitu ya, atau pemandangan ya, atau Mona Lisa, atau fotonya siapa gitu ya dia orang tertarik gitu ya. Kalau perlu ada tamannya di dalamnya ya, tapi harus dijaga misalnya ya. Nah, di dalam kantor tentu kita merancang ruang pertemuan ya, rapat-rapat dengan pimpinan, dengan staf itu kapan ya, ada aulanya, ada auditoriumnya untuk olahraga, itu penting juga ya. Kemudian faktor keselamatan juga yang penting, jangan sampai Anda itu mencari gedung, mencari tanah, lahan yang murah tadi atau mewah tadi, mepet sawah tadi, tapi dalam kondisi tidak aman. Ya misalnya kalau Anda mencari gedung murah tanahnya di pegunungan gitu ya,
Nanti kalau ada hujan longsor kan jadi masalah ya. Atau yang tempat-tempat yang mepet sawah tadi, ya murah juga mungkin ya, tetangganya nggak ada, tapi keamanannya terganggu kan. Memang dijaga satpam oleh 2 atau 3, tapi pencurinya, perampoknya 10, ya kalah juga kan ya. Gitu ya. Maka faktor keselamatan itu penting ya. Memindahkan kantor atau memindahkan, ya tidak hanya kantor pindahkan kalau yang nggak aman itu, tapi memindahkan tata letak benda-benda yang ada di dalam ruang itu penting ya, supaya suasana itu bisa berubah-ubah ya. Ya mungkin si A duduk di sana, besok ke sana gitu ya. Kemudian apalagi diatur lah gitu ya, sehingga kesegaran suasana itu adalah ya. Perubahan-perubahan pemeliharaan. Nah, ini juga tadi katakan tadi ya. Ya kalau misalnya temboknya dicat apa ya sesuai kesepakatan ya. Kemudian meletakkan barang-barang itu di mana, kepentingan umum di mana kan ya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya kepentingan umum diletakkan di tempat jauh, maksudnya harus ditempatkan yang di tengah supaya orang-orang itu bisa menikmati lah gitu ya. Oke, di ruang perkantoran ya. Komunikasi, iyalah ya. Salah satu lingkup dalam manajemen perkantoran adalah komunikasi ya. Komunikasi merupakan kunci dalam pencapaian tujuan. Nah, ini penting ya. Ya, oleh karenanya transmisi antara komunikator ya, artinya orang yang diajak komunikasi ya, orang yang berkomunikasi atau sumber informasi dan menerima atau receiver harus berjalan efektif tadi. Iya, ya. Karena dalam komunikasi itu ya apa yang disampaikan oleh komunikator itu harusnya 100% diterima oleh communicate ya atau receiver itu ya, itu. Ya. Nah, tentu harapan kita tentu di dalam komunikasi itu ada medianya lah ya, sebagai alat perantara, mungkin ada HP, ada telepon, ada apalagi gitu ya sebagai perantara tadi ya, sehingga informasi yang kita sampaikan itu semakin efisien tadi ya. Itu. Namun tetap perlu diingat prinsip dasar komunikasi ya, pemilihan media yang tepat agar menyampaikan informasi tidak terdistorsi dan sesuai dengan tata kelolanya ya, sesuaikan dengan anggarannya, sesuai dengan kebutuhannya tentu ya. Nah, tapi pesan saya kepada teman-teman ya, komunikasi hal yang penting ya sebagai pegawai BPS. Kenapa? Karena ini menjadi modal dasar kita ya. Modal dasar kalau Anda ingin berkembang, karier Anda itu harus bisa komunikasi ya. Ya contohnya lah, kita menjadi INAS, menjadi INDA, itu kan menyampaikan materi kepada petugas atau kepada pencacah atau pada mahasiswa atau yang lain lah gitu ya. Itu kan kita bisa komunikasi dengan baik tadi ya. Kalau Anda itu sebagai pegawai BPS tidak bisa ngomongnya pelan, tidak enak didengar ya, atau suaranya galak, suaranya keras, itu kan ya atau berpengaruh di dalam menyampaikan materi ya. Ya misalnya nanti sewaktu-waktu kita menjadi narasumber lah di Pemda gitu ya, kabupaten kota atau provinsi, itu ya sebagai mahasiswa alumni STS harus bisa menguasai ya, harus menyampaikan gitu ya. Maka kita mendidik itu tidak hanya ilmu saja, tapi bagaimana kita melakukan penampilan ya. Penampilan itu adalah hal yang sangat penting ya nanti di dalam dunia kerja. Ya. Kemudian pegawai ya tentu ya, pegawai adalah modal utama ya dalam menjalankan aktivitas perkantoran. Iyalah ya sebagai subjek maupun sebagai objek tadi. Karena pegawai adalah manusia yang membutuhkan treatment terkait dengan motivasi. Ya. Perlu ada motivasi, ada penghargaan ya atau pelibatan ya. Maka pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara holistik mulai dari perekrutan sampai pensiun. Nah, ya. Ini ya. Jadi memang ya jadi
Anda sebagai pegawai itu juga harus tahu apa hak, apa kewajibannya, ya kan? Itu ya. Itu harus tahu, jangan sampai Anda tidak tahu haknya apa, kewajibannya apa. Maka harus belajarlah tentang administrasi, sumber daya manusia, atau peraturan-peraturan tadi, ya, supaya kita bisa mengelola secara holistik tadi, secara komprehensif, ya, secara menyeluruh tadi kan ya, itu ya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan dari awal, ya tentu ya, kalau Anda itu tentu nanti setelah lulus akan magang kan ya, akan magang di kantor-kantor BPS seperti sekarang ini kan ya. Sekarang kan kakak kelas Anda itu sudah magang gitu ya. Ya, ditempatkan di mana Anda tinggal kan ya. Ada yang tinggalnya di Banyuwangi, ya taruh di Banyuwangi. Andanya tinggalnya di Jaya-Wijaya, ditaruh di sana. Anda tinggal di Jakarta, ya tinggal di Jakarta gitu ya. Artinya bekerja magangnya di BPS tersebut gitu ya. Kalau dulu kan ditaruh di BPS pusat gitu ya. Tapi karena sekarang pandemi, ya pulangkan saja ya. Atau memang dari dulu di rumah masing-masing gitu ya. Nah, itu kan kita harus magang dulu. Kemudian ada dapat SK lah, seorang capek gitu ya. Itu juga perlu ya. Kemudian naik lagi dari pegawai dan seterusnya ya. Itu ya. Oke ya. Maka itu dari perekrutan sampai pensiun ya. Oke. Kemudian perencanaan yang harus diperhatikan pegawai kantoran. Perencanaan pegawai tentu ya. Kita harus merancang pegawai itu ya. Kebutuhan pegawai itu tentu harus kita 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 harus tahu lah ya kebutuhan, misalnya kebutuhan pegawai BPS 2045 lah gitu ya. Itu kan harus kita rancang dari sekarang ya, kita forecast ya, kita ramal lah ya, atau kita proyeksi ya. Nah, itu berapa kebutuhannya gitu ya, yang tersedia sekian, ternyata ini kebutuhan ini ya, tentu akan memperhitungkan berapa yang pensiun, berapa yang meninggal gitu ya, atau berapa yang keluar dan sebagainya lah ya. Nah, itu ternyata sudah cukup kebutuhan pegawai BPS tadi gitu ya. Maka dampaknya apa? Ya dampaknya ST-nya ditutup gitu ya. Ya, kalau itu sudah cukup, tapi ternyata dari hasil ramalan ada prediksi ini kurang. Nah, gitu ya. Maka ya Polsat masih bisa berjalan terus gitu ya. Itu kan perencanaan pegawai ya. Pemilihan dan perekrutan tentu ya, tentu carilah orang-orang yang berkualitas ya. Salah satunya adalah lewat pendidikan Polstat tadi. Orientasi dan diklat tentu harapan tadi dikatakan orientasi tadi ya. Jadi kita perlu orientasi ke BPS dulu baru diangkat. Diklat perlu kita tingkatkan pembinaan pegawai yang sudah lama gitu ya, supaya pengetahuannya bertambah. Penugasan ya menjadi INAS, Intama atau menjadi petugas yang lain. Pengukuran kinerja tentu ya. Jadi pengukuran kinerja itu sekarang penting ya. Maka harus ada capaian kinerja ya. Karena ini akan berpengaruh kepada tunjangan kinerja. Ya, TK-mu itu dipengaruhi oleh pengukuran kinerja ya. Kalau kinerjamu kurang baik, ya ini otomatis nanti TK-mu akan turun ya. Itu otomatis nanti ya. Gitu ya. Jadi program sudah dibuat. Oh, Anda tidak masuk sehari dipotong sekian ya. Anda tidak bisa menyelesaikan tugasmu dipotong sekian. Ya, itu kan juga begitu ya. Ini sudah berpengaruh kepada pengukuran kinerja tadi ya. Coaching, mentoring, feedback juga penting ya dalam ini ya, karena pegawai tadi sebagai pelaku tadi bisa sebagai coaching maupun sebagai mentoring maupun feedback. Mutasi, nah ini, nah pegawai itu memang kondisinya seperti itu, hanya rotasi, promosi, demosi ya. Ya rotasi itu pindah kepada level yang sama ya. Misalnya jadi staf, pindah ke staf lagi, atau sebagai koordinator dipindah ke koordinator lain gitu ya. Itu dan sebagainya, sebagai deputi dipindah deputi rotasi. Kalau promosi itu biasanya naik jabatan ya. Yang tadinya staf menjadi subkoordinator, kemudian jadi koordinator, menjadi
direktur, menjadi deputi, jadi kepala BPS. Itu promosi ya. Gitu. Nah, kalau demosi justru kebalikannya, yaitu artinya pengurangan jabatan lah ya, yang tadinya dari direktur atau kepala BPS provinsi dicopot lah gitu ya, karena melanggar korupsi lah misalnya ya, misalnya gitu ya, itu demosi ya. Manajemen karier iyalah ya, kita harus mendasarkan atau seorang pegawai itu berkarier didasarkan pada manajemen karier tadi ya, itu harus ada. Maka kemarin sudah saya sampaikan bahwa pegawai BPS itu sudah sebetulnya dari sekarang itu sudah diplot-plot. Loh ini loh calon pimpinan BPS, ini calon deputi, ini calon direktur, ini calon kepala bagian, dulu namanya kasih atau staf aja. Sebetulnya sudah di treatment karena data pribadi itu sudah ada di BPS gitu ya, tinggal nanti dites saja ya, apakah betul gitu ya. Ini ternyata kok nggak cocok, ini hebat juga ini ya, walaupun dia tadinya data awal ini jelek gitu ya, jadi data yang bagus sih, misalnya gitu, bisa juga ya. Kompensasi dan benefit ya tentu ya. Jadi kompensasi itu tidak harus gaji uang saja ya, kesempatan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pelatihan juga yang sangat penting ya dari teman-teman tadi. Pemeliharaan ya, tentu diharapkan ya tadi mungkin ada pelatihan, ada penyegaran dan sebagainya lah. Pemberhentian ya, tadi ya kata tadi ya, kalau orang-orang pegawai yang sudah melanggar peraturan yang berat, aturan disiplin yang berat gitu ya, boleh diberhentikan lah ya. Nah, tentu di dalam pemberian itu tidak ujuk-ujuk langsung diberhentikan. Di bagian negeri itu ada beberapa tahapan. Pertama adalah ada surat teguran lisan, teguran tertulis, kemudian baru dilakukan pemecatan tadi ya. Ya tentu ya teguran lisan itu sebenarnya hanya istilah aja, padahal juga sama ada surat tertulis juga ya. Kemudian pensiun tadi ya, indahnya seorang pegawai negeri kita itu hanya mengharapkan pensiun saja ya. Anda susah-susah kuliah di Postat dengan mati-matian ya, akhirnya kalau masuk BPS mengharapkan pensiun saja ya. Ya syukur alhamdulillah lah kita nggak bekerja, ada pendapatan gitu ya. Ya itulah kira-kira, masih banyak lagi. Peralatan mesin, nah itu mesin-mesin itu ada yang penting Anda akan dilihat. Saya ngomong terus, jam berapa sekarang? Ya, dari peralatan mesin ya. Nah, ini peralatan ini banyak sekali ya. Anda lihat misalnya kalau Anda di dalam dunia komputasi, tentu komputer atau alat-alat elektronik yang lain juga harus Anda kuasai ya. Yang jelas bahwa kalau kita menguasai komputer, menguasai peralatan, itu akan mempunyai nilai tambah yang lebih ya dibandingkan yang tidak menguasai tentunya ya. Tapi di dalam pembelanjaan peralatan itu tentu makin canggih suatu komputer, harganya juga makin baik, makin tinggi misalnya itu ya. Jangan sampai anggarannya tinggi tapi kok hasilnya nggak memuaskan ya, itu jadi masalah nanti ya. Itu sekarang nggak mungkin ya, sekarang ya mungkin sih karena sekarang itu harga itu bisa dicek. Oh ini jenis komputernya itu apa, Lenovo, ini jangkrik, itu tahu ya. Ya, harganya sekian itu tahu gitu ya. Ya. Gitu. Kemudian supplier stationery, kertas, butuh pensil, butuh pulpen, butuh ya perbekalan kebersihan apa saja ya, untuk ngepel atau apalah gitu ya, perbekalan penggandaan apa saja, mesin cetak, mesin kopi ya, penilaian perbekalan baru kalau ada dan sebagainya ya. Perlengkapan ada meja, kursi ya, perabot dan lainlah, lemari dan sebagainya ya, perabot yang lain ya. Ya ini perlu kan ya. Kalau Anda tidak ditempatkan di Jaya Wijaya sana, nggak ada kursi ya, nggak ada meja, merasa dibuang saja ya.
Ya tentu harus ada lah. Ya, ini kalau setiap pegawai yang ada ditarik itu disediakan ruang, disediakan perlengkapan gitu ya. Ya paling tidak cukup lah gitu ya. Jangan sampai Anda lesehan atau tidak ada lemari, ada alat penyimpan dan sebagainya. Ini harus dirancang ya dan sebagainya. Oke. Nah, metode tadi di dalam pengolahan, misalnya mulai data tadi ada receiving, ada batching, ada entering dan sebagainya ya. Penyelidikan perkantoran, nah, tentu ini ada bahwa kita harus ya ngecek ya selalu lah ya kebutuhan-kebutuhan tadi ya apa saja dibutuhkan terus ya. Maka ada namanya inventaris ya. Barang-barang itu harus kita inventaris, ruangan itu ada apa gitu ya, itu harus ada inventaris ya. Pengukuran hasil kerja tulis. Nah ini ya hasil kerja itu apa ya, artinya kinerja lah gampangnya lah ya. Jadi ada target, ada realisasi kan ya. Nanti akan digunakan untuk melakukan evaluasi seorang pegawai. Penjawaban prosedur ya atau SOP tentu ya. Prosedur pembuatan bagan ya. Ini biasanya akan di dalam SOP itu ada bagan biasanya gitu ya, ada probis gitu ya. Saling terkait atau flowchart lah gampangnya. Pemakaian film, nah ini sama dulu gitu ya. Kalau database dan big data juga sangat diperlukan tentu dalam penyimpan tadi tidak harus pakai film kan ya sekarang ya. Sama dulu memang gitu ya. Rekaman ini ya. Dulu harus film, tapi sekarang udah ada ya. Kemudian analisis statistik ya. Maka tadi saya nyarankan nanti publikasi itu tidak hanya tabel sama grafik ya, kita masukkanlah teori analisis statistik tadi ya. Kemudian warkat atau record ya, pengkoordinasian form. Nah, form itu ya sekarang jarang lah ya. Ya ada sekarang dalam bentuk file-file lah, kalau dulu kan dicetak banyak sekali ya. Perancangan form ya itu tentu ya. Pelayanan surat, peninjauan surat, ruang pengetikan, metode pelaporan, survei dan sebagainya ya. Pokoknya semua itu berhubungan dengan catat mencatat atau data kita catatlah di sini ya. Ya, pembuangan form ya, kalau memang dokumen-dokumen yang nggak penting kita hapuskan ya sekarang ya. Kalau dulu kan kuesioner lah, kuesioner itu kan banyak gitu ya, harus dihapuskan pada 10 tahun gitu ya. Mikrofilm ya itu untuk menyimpan database ya, sekarang jarang. Jadwal penyimpanan, praktek kearsipan dan penyimpanan pembuatan komputer nah dan sebagainya lah ya. Itu juga harus diperhatikan di dalam perkantoran tadi. Oke. Ini pengawasan pimpinan. Nah, ini ya tadi katakan tadi bahwa pegawai itu kan levelnya bermacam-macam, kemampuannya bermacam-macam, sifatnya bermacam-macam ya, sehingga penguasaan pekerjaan itu juga beda-beda ya. Maka salah satu untuk menyeragamkan kemampuan itu adalah pengawasan. Nah, ini ya, tentu pengawasan dilakukan oleh pimpinan tadi. Ya, pimpinan itu bisa level atas, top manager, middle maupun yang bawah, gitu ya. Gitu. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pengawasan itu dari awal, yaitu perencanaan organisasi tadi ya. Itu harus diawasi juga dalam perencanaan tadi ya. Baik itu misalnya misalnya dari sumber daya manusianya, dari kegiatan-kegiatannya, dari tugas-tugasnya ya, dari materialnya atau dari waktunya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan perencanaan organisasi juga harus diawasi ya, karena menjadi tolak dasar daripada suatu pelaksanaan kalau perencanaannya itu kurang baik gitu ya. Kemudian pemusatan atau pemencaran pelayanan tadi tentu ya. Jadi jangan sampai hanya dipusatkan di bagian resepsionis gitu ya. Ya kita harus bisa membagi-bagi ya tergantung pada organisasinya tadi ya. Kalau organisasi makin besar itu tidak hanya satu bagian yang bisa memberikan pelayanan tadi ya. Nah, perencanaan anggaran itu juga harus Anda lakukan. Anda sebagai pegawai negeri mau nggak mau harus merancangkan anggaran, karena kalau ini tidak ada ya percuma pekerjaanmu tadi ya, biasanya akan macet ya kalau tidak ada anggaran tadi ya. Maka harus dibuatlah perencanaan tadi ya. Perencanaan itu
2 tahun sebelum tahun T ya. Misalnya kita tahun berapa? 2024 lah. Maka kita rencanakan 2003, 2002. 2002 itu sudah mulai merencanakan anggaran tahun 2004 ya. Itu. Karena panjang melakukan perencanaan itu ya, dari BPS kabupaten, kota, kemudian ke provinsi, dari provinsi ke BPS RI ya. Nanti BPS RI harus ke Kementerian Keuangan gitu ya, atau Direktorat Jenderal Anggaran gitu ya. Dari situ masih dibahas terus ya, kemudian ke Bappenas gitu ya. Bappenas juga dibahas lagi ya. Dari Bappenas lolos baru ke DPR gitu ya. Nah, DPR juga masih pokoknya ya macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau sudah lolos dari DPR ya sehingga tinggal Presiden Jokowi mengesahkan APBN tadi ya, baru dikembalikan ke masing-masing kementerian atau lembaga tadi ya. Harus ya, tapi itu ya seninya ya. Kalau sudah mengalami dalam perencanaan termasuk mempertanggungjawabkan anggaran itu sangat bagus kan. Ya. Ya, penafsiran tentu tadi dari segi pekerjaan, dari segi anggaran atau dari segi yang lain lah ya. Pembakuan gaji ya. Ya kalau pembakuan artinya gaji itu memang sudah tetap lah ya. Pokok Anda golongan 3A gajinya misalnya 3.500.000 misalnya ya. Anda golongan 3B 3.600.000 gitu ya. 3 juta berapa terus gitu kan ya. Sehingga ya gaji itu naiknya nggak terlalu jauh ya. Anda itu sama kepala BPS gaji pokoknya ya paling bedanya 1 juta ya kan ya. Jadi ya yang beda cuma pendapatannya kan ya. Yang beda pendapatannya. Tapi kalau gaji pokoknya nggak terlalu jauh, mungkin bedanya 1 juta lah ya, atau ya maksimum 2 juta lah ya. Kalau Anda 3A itu 3,5 juta ya paling tidak dia itu hanya 5 juta lah gitu ya. Nggak terlalu jauh. Tapi pendapatannya yang beda ya. Gitu ya. Ya termasuk TK-nya. TK-nya kalau staf itu hanya ya paling 4 jutaan lah ya, 5 juta gitu ya. Kalau kepala BPS ya bisa berapa? 75 sampai 100 juta lah ya. Itu ya. Dan gaji pendapatannya lain banyak lagi. Oke, itu jangan ya kita hanya hanya kuliah lah ya. Jangan menghitung pendapatan orang lain kata orang. Ya. Analisis tugas pekerjaan tentu ini akan dijalankan oleh kepegawaian ya. Dulu awalnya belum ada uraian pekerjaan deskriptif belum ada ya, tapi ya saya ada beberapa tempat nyiapan itu ya masing-masing bagian bahkan sampai Kasubag atau Kasih kita siapkan tugasnya. Mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi ya. Itu. Kompensasi tentu ini ya. Jadi kompensasi itu tidak harus dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk non barang atau barang lah atau dalam bentuk yang lain misalnya ikut pendidikan, ikut pelatihan atau apalah ya. Pelatihan pemindahan tugas. Nah, ini kadang-kadang ya, namanya pegawai negeri itu harus siap ditempatkan di mana ya. Yang kemarin sudah saya ceritakan tadi, saya sudah siap dari BPS ke pindah ini ya. Ya ini harus siap ya sebagai pegawai negeri. Buku pedoman petunjuk kerja tentu itu adalah. Masih banyak ya. Nah, jadi ruang perkantoran tadi kalau dilihat lebih dalam lagi ya. Tadi sudah kita singgung peralatannya, metodenya, barakatnya, kontrol pejabat tinggi, komunikasi, perabot perlengkapan ya. Ya, kepegawaian ya. Artinya semua itu ya kita urus secara holistik tadi, secara komprehensif atau secara integral dan komprehensif. Ya. Jadi tidak hanya satu aja ya. Nah, tujuan manajemen kantoran untuk menyediakan informasi ya. Yang tadi karena kantor sebagai pusat informasi tadi ya. Siap pakai lengkap, relevan ya. Kegunaannya tidak terlambat, up to date, akurat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya.
Seperti konsep kita, data kita kan ya, itu sama gitu ya. Jadi harus up to date, ya, harus apa adanya, gitu ya, harus akurat, ya kan ya, untuk memberi keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien, ya, jadi sesuai permintaan. Misalnya nanti skripsi Anda minta ngirim ke BPS, ya tentu sesuai dengan permintaan tadi, ya. Maka permintaan data itu harus jelas untuk memberi catatan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau, ya. Untuk membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhan, gitu ya. Memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para pelangganan atau mitra kerja. Itu membuat catatan lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Itu kira-kira kalau dilihat dari tujuan manajemen perkantoran. Ya, kemudian fungsi-fungsi penyelenggaraan kegiatan perkantoran, ya, bagi pimpinan, ya, sekarang bagi pimpinan, ya, ya, apa fungsinya kantor? Itu pertama adalah sebagai alat penyambung panca indera bagi pimpinan tadi, ya, ya, bagi manajemen gitu lah sebagai. Maka dari awal kemarin bahwa pekerjaan bisa selesai tanpa bekerja karena lewat panca indera ini, ya, maka harus bisa menerapkan, ya, penglihatannya bagaimana, perasaannya bagaimana, gitu kan ya, penciumannya bagaimana terhadap anak buah, gitu kan ya, itu perlu gitu ya. Itu sebagai alat penyambung panca indera bagi pimpinan tadi, membantu pimpinan dalam menyederhanakan sistem manajemen, ya, di dalam metode tadi kan ada sistem manajemennya bagaimana, prosedurnya bagaimana, atau SOP-nya, metodenya, ya tentu itu harus kita lihat nanti, ya, sistemnya, kemudian prosedurnya atau SOP, ya tentu nanti akan lihat jadi sistem apa, kemudian baru diuraikan di dalam prosedur. Ya, artinya di dalam sistem itu ada prosedur, di dalam prosedur itu ada metode, ya, itu pasti. Membantu pimpinan dalam perumusan pekerjaan, ya, itu, ya. Ya, misalnya kita mau mempromosikan pegawai lah, tentu bagian kepegawaian memberikan informasi, lo ini lo orang-orang yang memang pantas sesuai dengan catatan tadi, ya. Kalau ini lo hasil tes overbidding ini gitu kan ya. Itu maka bisa diambil atau pimpinan bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang up to date, data yang relevan. Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan yang berdaya guna tadi, ya. Iya, jadi dievaluasi. Oh, capaiannya bulan ini kok baru 50%. Ya, ini bulan ini baru sekian persen. Nah, ini kan dilaporkan kepada pimpinan supaya nanti kalau ada kendala-kendala diambil kebijakan tadi. Oh, ternyata pengolahan itu tinggal sebulan ya, atau tinggal berapa hari lah gitu ya. Nah, maka laporkan kepada pimpinan. Nah, pimpinan akan mengambil kebijakan. Oh, ternyata dari hasil evaluasi jumlah komputernya kurang gitu ya. Misalnya, oh tambahlah gitu ya. Oh, jumlah SDM-nya kurang, tambahlah. Atau jam lembur ditambah, misalnya gitu ya. Maka membantu pimpinan itu di dalam mengambil keputusan atau mencapai tujuan itu hal yang sangat penting juga, ya. Itu apa ini, sumber daya alam, tentu ini juga hampir sama, unsur-unsur di dalam pegawai, unsur-unsur di dalam manajemen, yaitu salah satu yang pegawai tadi, SDM tadi, ya, itu orang atau pejabat yang hakikatnya tugasnya adalah mengolah informasi. Ya, karena kantor tadi mengasih informasi kan ya, setiap pegawai gitu ya. Biaya kantor yaitu melaksanakan pekerjaan kantor tentu memerlukan biaya tadi ya, baik gaji, peralatan maupun biaya lain ya. Material kantor ya, alat tulis kantor ya. Tadi ada 6M sama 1T tadi ini kan, semua itu ada ya. Ada mesin-mesinnya, metodenya, waktu khusus yang dipakai pasar dan ya. Ada 6M sama 1T tadi. Oke, saya kira begitu nih ya. Ternyata selesai ya. Jam berapa?
Oke, saya kira cukup materi saya yang sampaikan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silahkan. Mana ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada yang tidur karena masih pagi. Cari begadang. Kenapa Faksan hilang? Kenapa Billy juga hilang? Muncul lagi Billy. Dian Aziza. Mana Dian? Di belakang. 5 menit ke belakang. Gimana? Ada pertanyaan? Tentang materi 2? Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung responsi. Waktunya sudah lebih. Ya. Silakan melakukan responsi, membuat singkatan. Ya, saya juga mau absen dulu. Sudah selesai semua responsi? Ada yang belum? Dan langsung dikirim ya. Pastikan diterima di PHK. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup pertemuan di seksi 1. Ya, ya mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Ya, dilihat dari kesempatan untuk bertanya tidak ada yang bertanya. Ya memang ada 2 pendapat. Bertanya itu bisa tahu, tapi juga bisa juga tidak tahu sama sekali. Ya. Oke, saya kira cukup kuliah kita.